Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jutsu Yakuza ni Naritakute. Dan pada kesempatan kali ini gue akan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe dan selalu mendukung perkembangan dari channel ini. Karena pada akhirnya Gary Christopher Channel sudah mencapai 1000 subscriber dan terus bertambah lagi. 11 bulan gue bangun channel ini, lumayan ya, cukup lama perkembangannya, tapi ya mau gimana lagi, bersyukur aja lah karena channel ini sudah berkembang sejauh ini dan gue juga gak nyangka channel ini bisa berkembang. Padahal gue awalnya iseng-iseng aja sih mau bangun channel ini, tapi berkat kalian semua yang sudah mendengar dan selalu suka dan selalu mendukung channel ini, terima kasih banyak. Dan gitu saja, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu bahwa pasukan Vow of Black Rose telah dipukul mundur oleh para Swordman Magic yang telah disewa oleh Count Ratcha. Dan pada part kali ini, cerita dimulai dari pasukan The Vow of Black Rose yang sudah terkepung oleh pasukan lawan. Di sini, Sid pun menyadari bahwa ini adalah taktik perang yang hebat, karena pasukan musuh telah mengepung mereka dari setiap sisi. Jadi tidak ada celah bagi pasukan The Vow of Black Rose untuk kabur ataupun mengembangkan keadaan ini. Kini, Sid dan teman-temannya hanya tinggal menunggu untuk disembelih saja. Itulah yang dipikirkan oleh Sid pada saat itu. Di sini Sid juga sempat berpikir bahwa ia ingin berakhir di sini. Namun, ia mempertimbangkan lagi hal itu dengan alasan bahwa ada banyak sekali karakter lemah yang selamat dari situasi ini. Jadi ia pun bersembunyi di dalam pasukan The Vow of Black Rose, lalu melepaskan sihir halus ke arah langit. Sehingga membuat gelombang sihir yang memiliki pola mawar, dan tentu saja hal itu membuat pasukan Swordman Magic Count Ratcha pun menjadi ketakutan. Tak lama kemudian, gelombang sihir mawar itu pun turun di atas semua pasukan The Vow of Black Rose, lalu meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja hal itu membangkitkan kembali semangat dari pasukan The Vow of Black Rose ini. Terutama ketiga Ojisan yang satu tim dengan Sid. Ya kalian tahu sendirilah, ketiga Ojisan ini kan emang barbar. Ya walaupun barbar gitu, mereka juga cukup hebat dalam kemampuan berperang. Hanya cukup hebat ya, tapi mereka ini cuman amatiran, jadi nggak bisa menandingi Swordman Magic tentunya tanpa kekuatan dari Sid. Nah, mereka semua pun bersiap untuk berperang kembali. Saat itu, Sid pun menjelaskan bahwa ia melepaskan kekuatan magisnya dalam bentuk paling lemah. Karena jika ia melepaskan kekuatan magis terlalu besar, itu mungkin bisa menghancurkan dataran di sekitar mereka. Dan di sini, Sid juga berkata bahwa ini adalah plot cerita yang paling umum dalam manga yang dulu ia pernah baca, di mana pasukan lemah akan dibantu dengan kekuatan magis misterius yang entah dari mana asalnya. Ya ini emang Sid, emang Kang Halu ya Sid ya. Ya bisa dibilang Kang Halu gitulah. Tetapi kekuatan dari MC kita ini tidak bisa diremehkan. Oke, mari kita lanjutkan. Ia juga menggunakan kekuatan magis itu untuk memperkuat semua pasukan dari The Vow of Black Rose. Namun, ada satu masalah, yaitu tubuh dari pasukan The Vow of Black Rose tidak mungkin bisa menahan kekuatan magis yang besar dan terlalu lama, karena mereka bukanlah pasukan sungguhan, melainkan hanya pria parubaya yang memang mengaku kuat saja. Jadi di sini Sid pun memasukkan kekuatan magis yang sangat minim ke tubuh seluruh pasukan The Vow of Black Rose, lalu menguatkan tubuh mereka dengan sihir buff yang dinamainya dengan Shadow Marionette. Tapi terlepas dari itu semua, ia masih tidak terlalu yakin apakah kekuatan yang ia berikan kepada semua pasukan The Vow of Black Rose itu dapat menandingi para Swordman Magic. Dan disitulah ujian yang harus dihadapi oleh pasukan dadakan ini. Pertarungan yang sengit pun terjadi lagi, di mana ketiga Ojisan yang satu tim dengan Sid melaju ke garis pertahanan musuh dengan mudah, dan bahkan bisa sedikit memukul mundur mereka.
Jadi tentu saja, hal itu membuat momentum dari pasukan The Fall of Black Rose kembali meningkat lagi. Tapi, mimpi buruk pun terjadi, di mana pasukan Swordsman Magic yang dimiliki oleh musuh bertambah banyak, dan menyebabkan ketiga Ojisan yang satu tim dengan Sid itu pun harus dipukul mundur kembali. Bahkan saat ini, keadaan pun berbalik lagi, dan menjadi tidak menguntungkan bagi pasukan The Fall of Black Rose. Walaupun kedua pihak itu memiliki kekuatan yang hampir sama karena sihir buff dari Sid, tetapi tetap saja, The Fall of Black Rose itu hanyalah pasukan amatiran, sedangkan lawan mereka adalah para pasukan Swordsman Magic, yang bisa dibilang itu pasukan yang udah profesional. Jadi pantas aja kan kalau The Fall of Black Rose itu kalah. Ya karena memang lawan mereka adalah profesional. Jadi pasti ada banyak sekali perbedaan kekuatan, pengalaman bertarung, dan kekuatan di aspek lainnya. Tapi di sini, Sid tidak mau menyerah dan mengarahkan sihir Shadow Marionette-nya lebih tajam lagi. Sehingga ia bisa mengendalikan tubuh dari ketiga Ojisan satu timnya itu secara sekaligus. Alhasil, ketiga Ojisan itu pun bisa bergerak dengan luar biasa, sehingga mereka mampu menahan semua serangan dari semua pasukan Swordsman Magic yang diarahkan kepada mereka. Bahkan, ketiga Ojisan itu pun menjadi kaget karena tubuh mereka bisa bergerak sendiri seperti itu. Selanjutnya, Sid pun mengendalikan seluruh tubuh dari pasukan The Fall of Black Rose. Dan semenjak Sid mengendalikan tubuh dari pasukan The Fall of Black Rose, akhirnya pasukan Swordsman Magic itu pun satu persatu tumbang, dan jenderal dari pasukan mereka pun lari entah kemana. Sehingga dalam beberapa detik saja, pasukan The Fall of Black Rose dapat terlepas dari pengepungan dan berhasil memojokkan lawan mereka. Ini merupakan hal yang bagus bagi The Fall of Black Rose, tapi tidak terlalu bagus bagi Sid. Karena memang di sini, ini adalah pertama kalinya ia mengendalikan 100 orang dengan kemampuan Shadow Marionette-nya. Dan itu tentu saja membuat Sid sangat tersiksa. Bahkan ia juga berkata bahwa otaknya merasa ingin meledak saat mengendalikan 100 orang itu. Masalah kedua adalah Sid ingin pasukan lawan dan The Fall of Black Rose ini terheran-heran dengan datangnya kemampuan yang membantu pasukan The Fall of Black Rose ini. Tapi sayangnya, hal itu dikalahkan dengan dongeng tentang Black Rose yang menjadi simbol dari kerajaan Oriana. Sehingga pasukan lawan dan pasukan The Fall of Black Rose pun mengira kemampuan ini datang dari anugerah para leluhur kerajaan Oriana. Padahal sih, itu adalah kekuatan dari Sid yang bermaksud untuk membantu The Fall of Black Rose dari bayang-bayang. Dan Sid juga berekspektasi bahwa ia mengira kemampuan misterius ini akan diheran-herankan dan diagung-agungkan sebagai kemampuan misterius entah dari mana datangnya. Dan pasti itu membuat Sid menjadi senang dong bahwa kekuatan bayang-bayang akhirnya bisa tembus ke dalam medan perang ini. Tapi sayangnya hal itu dikalahkan dengan dongeng kecil dari kerajaan Oriana bahwa anugerah leluhur akan diturunkan kepada mereka yang membela kerajaan Oriana secara keadilan. Jadi, Sid pun gagal menjadi kekuatan bayang-bayang pada kali ini. Di sini gue sedikit mengerti sih pola pikir dari Sid, di mana dia tuh cuman pengen kekuatan bayang-bayang itu diagung-agungkan oleh pasukan lawan dan juga pasukan sendirinya itu. Tapi hal itu tidaklah mudah di sini karena genre dari web novel ini seperti yang kalian katakan di kolom komentar, ini adalah web novel yang bergenre dengan kesalahpahaman. Maka dari itu, tidak ada keinginan yang terwujud dari kedua pihak, maupun Sid ataupun pasukan mereka. Oke, panel cerita pun berpindah pada karakter Dolpicano, Goldo, Quinten bersama tim rahasia mereka. Di sini, mereka pun mencoba untuk mencari harta karun rahasia yang disembunyikan oleh Count Ratsja. Tapi anehnya, mereka tidak bisa menemukan harta karun rahasia itu dimanapun. Dan terakhir, mereka semua pun memasuki sebuah gudang di lantai atas dalam kediaman Count Ratsja itu. Namun anehnya lagi, tidak ada satupun emas. Dan yang ada di sana hanyalah sebuah cakar hewan yang tertancap di plafon gudang itu.
Di sini, Tulpicano pun sangat kesal saat memasuki ruangan itu, karena tidak ada satu harta pun yang ada di sana. Lalu, ia pun mulai marah-marah, dan secara tiba-tiba, cakar itu langsung menembus badan Tulpicano, lalu menghisap darahnya sampai kering. Quinten dan Goldo yang melihat hal itu pun menjadi takut dan tidak berani mendekati cakar itu. Mereka memilih untuk mundur bersama tim rahasia mereka. Namun saat itu juga mereka langsung dihadang oleh Count Ratsja yang merupakan pemilik dari mansion itu ataupun kota itu. Di sini, Count Ratsja pun digambarkan seperti pria bangsawan parubaya yang pada umumnya. Tetapi ia memancarkan aura membunuh yang sangat dahsyat, sehingga membuat Quinten dan Goldo pun menjadi sangat waspada. Lalu mereka pun menjaga jarak aman dari Count Ratsja. Di sini Count Ratsja pun berkata bahwa Goldo dan Quinten sangatlah mengganggu dirinya, karena memang seharusnya ia hanya perlu menyerahkan cakar itu kepada Ordo Diabolos. Mendengar nama Ordo Diabolos membuat Quinten dan Goldo pun sedikit terkejut, karena sepertinya mereka pernah mendengar nama ordo tersebut. Lalu, Count Ratsja pun langsung menghunuskan pedangnya yang langsung mengarah kepada mereka semua. Dan secara tiba-tiba, sambaran petir pun langsung mengarah kepada Quinten, Goldo bersama timnya. Tapi Quinten dan Goldo berhasil menghindari sambaran petir itu dan hanya mendapatkan luka saja. Namun, semua anggota tim rahasia mereka sudah tewas di tempat. Di sini, Quinten dan Goldo pun sangat terkejut karena hal itu. Tubuh mereka masih bisa berdiri untuk mengangkat pedang mereka masing-masing. Namun, luka mereka cukup dalam, sehingga mereka tidak mungkin bertarung secara maksimal lagi. Dan mungkin saja mereka tidak bisa menghindari serangan petir itu lagi dari Count Ratsja. Nasib dari kedua karakter kita ini sudah di ujung tanduk, dan mereka hanya bisa pasrah saja. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah ledakan kekuatan magis yang sangat dahsyat dari luar ruangan itu. Dan melalui jendela kecil, mereka semua pun melihat ada sebuah kekuatan magis yang terfokuskan dengan bentuk mawar di langit. Dan sama seperti kasus The Vow of Black Rose, kekuatan magis yang berbentuk mawar itu juga turun ke arah Quinten dan Goldo. Lalu mereka pun langsung mendapatkan kekuatan tambahan dari kekuatan magis yang berbentuk mawar itu. Tubuh Goldo dan Quinten pun langsung dilimpahi oleh kekuatan magis yang meluap-luap, dan luka mereka pun seketika langsung sembuh. Dan tentu saja, hal itu membuat Count Ratsja menjadi kalap dan cemas karena kekuatan baru dari Quinten dan Goldo tersebut. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan web novel kali ini. Dan kemungkinan 3 hari ini berturut-turut akan gue bahas lagi web novelnya. Jadi besok gue Sabtu upload lagi ya untuk web novel Kage no Jitsukakusa ini. Oke deh, terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa. Bye.